kawan-kawan di ilmu komunikasi di semester pertama ini mempelajari dua mata kuliah yang hampir sedikit banyak ini bersinggungan. Ada yang namanya pengantar ilmu sosiologi kan ya. Nah ini sedikit banyak bersinggungan, sekedar informasi aja. Jadi memang ibu dari ilmu politik dengan ilmu sosiologi itu hampir sama, yaitu filsafat ya. Jadi jangan lupa nanti ketemu juga tokoh-tokohnya yang hampir sama ya. Ada Jean-Jacques Rousseau juga di pengantar ilmu sosiologi. Jadi memang tidak akan terlepas dari ilmu sosiologi juga karena terkait dengan hubungan masyarakat. Selanjutnya menurut Rousseau, setiap manusia itu terlahir merdeka. Gitu ya. Jadi the sovereign tidak mempunyai kekuatan lain selain kekuatan legislatif, terus juga bertindak hanya dengan cara hukum, dan hukum adalah peraturan-peraturan otentik. Jadi kita nggak boleh bertindak seenaknya kalau ingin menjadi sebuah kumpulan dalam sebuah negara, gitu ya. Jadi dulu kan sebelum ada negara Indonesia, kita kan berhimpun dulu, misalkan ada proklamasi, ada undang-undang dasar, baru akhirnya membentuk hukum yang akhirnya disepakati oleh semua pihak dalam kitab umum hukum acara pidana misalnya, perdata juga gitu ya. Jadi setiap hukum yang tidak disahkan oleh masyarakat pada dasarnya null and void, tidak berlaku dan bukanlah hukum gitu. Jadi biasanya kalau hukum-hukum itu akan diagendakan dalam berita acara negara gitu ya. Kalau di Indonesia, misalkan peraturan pemerintah, undang-undang ini akan dimasukkan dalam berita acara negara gitu ya, sehingga terdokumentasikan. Dan ini juga melalui proses namanya dengar pendapat, rancangan undang-undang nanti dilakukan oleh pemerintah, terus nanti disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terus selanjutnya kekuasaan legislatif dimiliki oleh masyarakat lewat representasi wakil-wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Kita lanjut, justifying the state ataupun pembenaran terbentuknya negara. Nah, ada juga kaitannya dengan utilitarian theory menurut Jeremy Bentham. The state is justified if and only if it produce more happiness than any alternative. Artinya menuju proses ke arah kebahagiaan gitu. Sebuah negara akan dibentuk dan akan diakui oleh masyarakatnya kalau negara tersebut mempunyai tujuan untuk memerdekakan dan memberikan rasa bahagia, rasa aman, rasa sejahtera untuk masyarakatnya gitu. Makanya jangan heran ketika masyarakatnya tidak sejahtera, tidak happy, less happiness gitu ya. Ini akan terjadi proses yang namanya anarkisme gitu ya. Nah, anarkisme apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Kekerasan, pemberontakan, kekejaman. Pokoknya hal-hal yang sifatnya out of law gitu ya. Brutal. Oke. Jadi banyak hal yang terkait dengan mungkin tidak berfungsinya negara yang mengakibatkan kemarahan gitu ya di beberapa pihak gitu. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau negara atau state tidak dijustify oleh warga negaranya, jadi tinggal menunggu waktu sebuah negara akan runtuh ya. Oke, kita tadi menyinggung sedikit tentang anarkisme. Jadi no more laws, no more judge, liberty, equality, and practical human sympathy. Ini bukan simpati tapi sympathy. Jadi are the only